Komisi 1 DPR RI menggelar rapat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI di Hotel Fairmont di Jakarta Pusat pada 14 hingga 16 Maret 2025. Rapat ini menarik perhatian publik bukan hanya karena lokasinya yang mewah, tetapi juga karena kontroversi-kontroversi yang menggiringnya, termasuk adanya protes atau aksi protes dari koalisi masyarakat sipil yang menilai bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Salah satu poin utama dalam revisi Undang-Undang TNI adalah perubahan batas usia pensiun prajurit TNI yang kini diatur dalam pasal 53. Dalam aturan yang baru, usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama ditetapkan pada 55 tahun. Sementara perwira berpangkat kolonel pensiun pada usia 58 tahun. Untuk perwira tinggi bintang 1, usia pensiun ditetapkan 60 tahun. Dan untuk bintang 2, usia pensiunnya 61 tahun. Dan bintang 3 itu hingga 62 tahun untuk pensiunnya. DPR menyebut perubahan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan regenerasi dan optimalisasi sumber daya manusia di tubuh TNI. Selain itu, revisi ini juga menyentuh pasal 47 yang mana memperbolehkan prajurit TNI menduduki jabatan di 15 kementerian atau lembaga sipil, termasuk seperti Kementerian Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Lembaga Intelijen, serta lembaga yang bergerak di bidang pertahanan, cyber, dan penanggulangan bencana. Meskipun ada perluasan kesempatan bagi TNI untuk berkarir di lembaga sipil, pun aturan ini tetap mewajibkan prajurit untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebelum menjabat di luar instansi yang telah ditetapkan. Namun revisi ini memicu kekhawatiran di kalangan para aktivis dan akademisi yang menilai bahwa perluasan peran TNI di sektor sipil bisa membuka celah bagi kembalinya dui fungsi ABRI seperti pada waktu era Orde Baru. Kekhawatiran ini makin diperkuat dengan fakta bahwa rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont dijaga ketat oleh pasukan elit Komando Operasi Khusus atau Kopassus TNI. Di mana hal ini menyusul insiden penggerudukan oleh kelompok aktivis yang menolak bahwa pembahasan ini tertutup, tidak boleh tertutup. Jadi pembahasan yang dilakukan ini itu secara tertutup sehingga menimbulkan kecurigaan. Lalu ya terjadi penggerudukan oleh para aktivis dan akademisi. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa tindakan sekelompok sipil yang memasuki ruang rapat tanpa izin adalah tindakan tidak pantas. Hal ini langsung ditanggapi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, mana Puan menegaskan bahwa tindakan sekelompok sipil yang memasuki ruang rapat tanpa izin adalah tindakan yang tidak pantas. Seraya menegaskan bahwa kehadiran fraksi PDIP dalam pembahasan RUU TNI bertujuan untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip demokrasi. DPR juga berupaya mereda polemik yang telah menyebar di sosial media, karena draft yang berada di sosial media itu tidak sama dengan yang sebenarnya dibahas di dalam rapat panja Komisi 1. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bahkan membagikan langsung draft resmi itu kepada wartawan
guna memastikan bahwa revisi yang dilakukan hanya menyentuh 3 pasal, yakni pasal 3 tentang koordinator perencanaan strategis TNI dengan Kementerian Pertahanan. Lalu pasal 53 tentang batas usia pensiun, dan pasal 47 tentang penempatan TNI di jabatan sipil. Meskipun DPR berupaya menjelaskan bahwa revisi ini tidak akan mengubah sistem yang sudah ada secara drastis. Protes-protes yang dari berbagai masyarakat, akademisi, elemen terus mengemuka dengan kekhawatiran mana aturan ini itu bisa mengarah pada militerisasi pada birokrasi, dan bahaya jikalau aturan ini disahkan, dan aturan ini kalau disahkan itu bisa melemahkan supremasi sipil dalam pemerintahan. Jadi dengan berbagai pro dan kontra yang masih berkembang, pembahasan revisi UU TNI ini dapat dipastikan terus menjadi sorotan publik hingga akhirnya diputuskan secara resmi dalam sidang paripurna DPR mendatang. Bagaimana kelanjutan dari pembahasan RUU TNI ini? Akankah revisi yang diusulkan benar-benar memperkuat profesionalisme TNI atau justru membuka celah bagi intervensi militer dalam ranah sipil? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Perubahan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat sipil, terutama kelompok yang menyoroti potensi kembalinya duit fungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. Protes muncul dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang menilai bahwa kebijakan ini bisa membuka celah bagi intervensi militer dalam pemerintahan sipil yang seharusnya dipisahkan sesuai dengan prinsip demokrasi.